Jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin, segera ambil. Jangan ada yang menolak. Karena agama apapun tidak ada yang melarang vaksin. Ini demi keselamatan kita. Vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini. Kita harus mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi. Maka sebelum itu tercapai, kita harus tetap berdisiplin dan menjaga diri, terutama memakai masker. Dan saya minta satu hal yang sederhana ini, tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan wabah ini. Semua orang harus berperan serta, semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gustav Felix Musa dari kelas IF 5B reguler pagi dengan NIM 3311901036. Di sini saya sebagai tim pemerintah akan menyampaikan mosi debat saya tentang COVID-19. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 antara lain dengan menerapkan protokol kesehatan dan pemberian vaksin secara massal. Target pemberian vaksin dilakukan terhadap 181,5 juta orang atau 70% populasi nasional untuk menciptakan kekebalan kelompok. Sebagai jawaban atas keraguan-keraguan, ketakutan masyarakat akan vaksin yang digunakan, pemerintah telah membuat pernyataan bahwa vaksin yang digunakan aman. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memberikan persetujuan penggunaan darurat obat corona vaksin yang diproduksi oleh Sinovac. Kemudian sudah ada Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 yang menyatakan vaksin COVID-19 yang diproduksi Sinovac dan PT Bio Farma hukumnya suci dan halal. Selain itu, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kalau vaksinasi diberikan secara gratis dan menyatakan siap menjadi orang pertama yang menerima vaksin. Dan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya dan menjadi orang pertama yang menerima vaksin. Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap vaksinasi massal, Presiden menetapkan Perpres nomor 14 tahun 2021 yang memuat sanksi administratif dan pidana. Perubahan atas peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Dalam pasal 13A Perpres nomor 14 tahun 2021 itu disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif itu berupa penundaan dan penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah dan atau denda. Dari pasal tersebut jelas pemerintahlah dan masyarakat bertanggung jawab dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Jadi pada prinsipnya, vaksinasi bukan sekadar masalah kesehatan pribadi saja, melainkan mencegah penularan dan membentuk perlindungan kekebalan tubuh setiap orang, sebab hidup di tengah masyarakat prinsipnya bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan orang lain yang membutuhkan perlindungan. Tujuan dibuatnya peraturan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap vaksinasi massal karena penetapan sanksi di dalam Perpres menunjukkan ketidakberhasilan pemerintah melakukan pendekatan persuasif untuk meyakinkan setiap orang mengenai pentingnya mengikuti program vaksinasi dan keamanan penggunanya. Bagaimanapun tindakan ini dilakukan demi kebaikan masyarakat dan keselamatan negara ini sendiri. Sekian dari mosi tim pemerintah. Saya ucapkan terima kasih.